Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat kesehatan untuk terus melewati hari-hari kita ke depan. Oke, pada perkuliahan kita hari ini kita masih membahas tentang teknik-teknik pengintegralan, di mana minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas sampai teknik pengintegralan untuk fungsi rasional. Sekarang kita masuk kepada teknik pengintegralan untuk fungsi eksponen dan logaritma asli. Nah, integral fungsi eksponen biasanya banyak menggunakan teknik integral substitusi. Nah, bukan berarti tidak bisa dengan metode yang lain ya. Jadi kita tetap melihat bagaimana bentuk fungsi yang mau kita integralkan. Apakah bisa dengan substitusi biasa? Apakah dengan integral parsial? Atau dengan cara yang lainnya? Oke. Nah, tapi dasarnya di sini Anda harus memahami dulu turunan fungsi eksponen, turunan fungsi logaritma asli, sehingga untuk kedepannya dalam integral fungsi eksponen dan logaritma asli ini tidak mendapati kendala yang begitu berarti. Oke, kita langsung masuk bagaimana cara mengintegralkan fungsi eksponen. Nah, contoh integral x kuadrat e berpangkat min x pangkat 3 dx. Kalau kita lihat dari bentuknya, dulu waktu beberapa minggu yang lalu Ibu mengatakan kalau ada perkalian dua fungsi, maka cenderung itu bisa digunakan dengan integral substitusi. Kalau tidak bisa substitusi, kita coba lagi dengan parsial, integral parsial. Nah, ini kita coba dulu dengan substitusi. Di mana yang kita substitusikan apanya? Nah, kita lihat. Di sini ada perkalian x kuadrat dengan e berpangkat min x pangkat 3. Nah, kira-kira apa yang kita misalkan dengan suatu fungsi baru? Apakah x kuadratnya? Apakah e berpangkat min x pangkat 3? Atau x berpangkat min x berpangkat 3. Nah, di sini seandainya yang kita misalkan x kuadrat, maka misalkan u sama dengan x kuadrat, maka du-nya 2x dx. Adakah unsur 2x di sini yang akan saling menghilangkan? Tidak ada. Kalau kita substitusikan ini akan tetap ada unsur x atau variabel x dan masih ada unsur e berpangkat min x pangkat 3. Artinya kita salah dalam memisalkan ini. Nah, selanjutnya apakah yang kita misalkan e berpangkat min x pangkat 3? Nah, kalau ini maka du-nya adalah turunan e berpangkat min x pangkat 3 adalah min x. E berpangkat min x pangkat 3 dikali turunan dari min x pangkat 3, min 3x kuadrat dx. Nah, sehingga kalau kita substitusikan di sini, apakah unsur x kuadratnya hilang? Tapi tetap ada unsur e berpangkat min x pangkat 3. Artinya apa? Oh, masih belum tepat. Nah, jadi di sini akan lebih tepat yang dimisalkan hanya min x pangkat 3 saja. Nah, kenapa? Ketika kita misalkan min x pangkat 3 yang kita misalkan, maka turunannya akan ada unsur x kuadrat. Nah, di sini akan saling menghilangkan. Nah, kita coba ya. Misalkan P sama dengan Nah,
Kita misalkan P sama dengan min X pangkat 3. Sehingga kalau kita turunkan P terhadap P jadinya DP. Kita turunkan min X pangkat 3 jadinya min X kuadrat. Ya, 3 dikali min X kuadrat. Nah, kan turunan X pangkat 3 kan 3X kuadrat. DX, ingat, terhadap X. Sehingga kalau DP sama dengan min 3X kuadrat DX, DX-nya apa? Atau di sini X kuadrat, DX-nya apa? Gitu ya. Jadinya min 1/3 DP. Nah, kalau misalnya yang biasa kita gunakan gini, misal P sama dengan min X kuadrat, DP sama dengan X pangkat 3 ya. Min 3X kuadrat DX. Kalau ini DX-nya aja apa? DX-nya adalah DP per min DP per min 3X kuadrat. Nah, kita substitusikan ke soal. Sehingga menjadi integral X kuadrat dikali E berpangkat min X pangkat 3-nya P, berarti E berpangkat P. DX-nya apa? DP per, ada minnya ya, 3X kuadrat. Nah, di sini sama-sama ada X kuadrat, sehingga akan menjadi min 1/3. Saya ke depan kan 1/3-nya X kuadratnya tinggal sama-sama dibagi X kuadrat jadi 1. Jadinya E berpangkat P DP. Nah, min 1/3-nya bisa dikeluarkan sehingga integral E berpangkat P DP ini adalah integral E berpangkat X dx tetap E pangkat X dx. E pangkat X. Kalau E pangkat P DP berarti integralnya adalah E pangkat P. Nah, sepertiga, ya ada sepertiganya ya. Min 1/3 E berpangkat P-nya tadi adalah ini. P-nya di sini tadi. Berarti E berpangkat min X pangkat 3 tambah C. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita coba contoh yang kedua. Oops. Oke, selanjutnya kita coba untuk contoh yang kedua. Integral dx per 4 E berpangkat X ditambah C. Nah, di sini yang kita misalkan adalah 4E berpangkat X ditambah 1. Nah, misalkan U sama dengan 4E pangkat X tambah 1. Ini kalau kita manipulasi bentuknya menjadi U dikurang 1 sama dengan 4E pangkat X ya. Kan U sama dengan 4E berpangkat X tambah 1. Supaya 1 di sini hilang, maka kita harus mengurangkannya dengan 1. Kalau di sini kurang 1, di kiri kurang 1. Sehingga U kurang 1 sama dengan 4E berpangkat X ya. Ini bentuknya seperti ini, sehingga kedua ruas kita coba sama-sama turunkan. Ruas kiri kita turunkan terhadap U, sehingga turunan U terhadap U adalah DU. Turunan min 1 terhadap U adalah 0, sehingga turunan dari U kurang 1 adalah DU. Turunan 4E berpangkat X adalah 4 dikali turunan 4E pangkat X, tetap E berpangkat X terhadap DX.
Nah, atau kalau kita butuhkan dx-nya, dx sama dengan du per 4e berpangkat x. Atau 1 per u kurang 1 du sama dengan dx. Ya. Sama dengan, karena du-nya adalah 4e pangkat x dx, sehingga di sini menjadi 1 per u kurang 1 du. Ini du sama dengan dx. Sehingga ini kenapa jadinya seperti ini? Karena 4e berpangkat x tadi sama dengan u kurang 1. Di sini kan 4e berpangkat x, kita ganti dengan u kurang 1 karena di sini tadi. Oke? Atau yang ini. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan ke soalnya. dx-nya adalah 1 per u kurang 1 du per 4e pangkat x-nya ada tambah 1 adalah u. Sehingga, nah, di sini kita tinggal merubahnya menjadi dx per 4e pangkat x tambah 1. 4e pangkat x tambah 1 ini kan u, sehingga dia jadinya 1 per u. dx-nya, nih, dx-nya kita peroleh ini. Sehingga si dx-nya kita rubah dengan ini. Nih, si dx yang ini rubah dengan ini. Yang 1 per 4e pangkat x tambah 1 itu adalah 1 per u. Ini dia. Nah, sehingga integralnya menjadi 1 per u dikali u kurang 1 du. Nah, ini merupakan bentuk fungsi rasional yang kemarin kita pelajari. Jadi kita ubah ini dalam bentuk pecahan rasionalnya. Nah, kalau ini Anda cobakan, maka dia ini kan kita ubah menjadi a per u ditambah b per u kurang 1. Kita cari a dan b-nya. Nah, ini setelah dikerjakan, maka dia akan a dan b-nya akan a-nya min 1, b-nya adalah 1. Sehingga kalau di sini langsung ya kita coba ya. Sehingga a dikali u kurang 1 ditambah b dikali u sama dengan u dikali u kurang 1. Nah, kita peroleh AU dikurang A ditambah BU per U dikali U kurang 1. Nah, ini identik dengan 1, berarti A tambah B kali U kurang A ini sama dengan 1, karena di sini pembilangnya 1. Berarti A tambah B sama dengan 0, min A sama dengan min A sama dengan 1. Berarti A-nya sama dengan min 1. A-nya min 1 ya. A sama dengan min 1. Kalau A-nya min 1, di mana A tambah B sama dengan 0, berarti B-nya sama dengan 1. Kita kembalikan ke sini. Sehingga A-nya yang di bawah penyebutnya U. A-nya min 1, ini makanya min 1. B-nya 1, di penyebutnya U kurang 1 nih, 1. Berarti integral 1 per U dikali U kurang 1 akan sama dengan integral 1 per U kurang 1 dikurang 1 per U du. Nah, ini integral logaritma natural, ini jadinya logaritma natural ya. 1 per x dx sama dengan ln x. Nah, ini kalau 1 per U kurang 1,
ln U kurang 1, kemudian 1 per U du ln U. Sehingga U-nya kita kembalikan lagi. Tadi U kurang 1 adalah 4E pangkat X, sehingga ini jadinya ln 4E berpangkat X, kemudian ln U berarti ln 4E pangkat X tambah 1 ditambah C. Jadi inilah integralnya untuk fungsi untuk integral yang contoh kedua. Nah, kita coba contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah integral ln akar 2x tambah 5 per 2x tambah 5 dx. Nah, di sini yang kita misalkan dengan U adalah 2x tambah 5. Maka du sama dengan, nah kalau U sama dengan 2x tambah 5, du sama dengan, nah turunan U, du, turunan 2x, 2, dx, turunan 5, 0. Jadi du sama dengan 2 dx. Atau setengah du sama dengan dx. Nah, U sama dengan 2x tambah 5. Kita turunkan U terhadap U jadinya du. Turunkan 2x terhadap x jadinya 2. Turunan 5 terhadap x 0. Sehingga ini 2 dx. Yang kita butuhkan dx. Kalau du sama dengan 2 dx, maka dx-nya adalah setengah du. Nah, ini kita tinggal substitusikan ke soal. Sehingga integral ln akar 2x tambah 5 jadinya ln akar itu sama dengan berpangkat setengah, sehingga ln 2x tambah 5 pangkat setengah per 2x tambah 5 dx. Nah, tadi 2x tambah 5 nya U, sehingga ini kita ganti dengan U. Kemudian seperti ini ya, integral ln 2x tambah 5 pangkat setengah per 2x tambah 5 dx. Nah, sifat logaritma, kalau logaritma dari suatu dipangkatkan, maka pangkatnya bisa dikalikan ke depan. Sehingga untuk yang ini agar lebih mudah, ini akan sama dengan integral setengah ln 2x tambah 5. Jadi pangkatnya udah kita pindahkan ke depan. Ini merupakan sifat logaritma ya. Per 2x tambah 5. Nah, setengahnya ini bisa kita keluarkan dari integral, sehingga jadinya setengah integral ln 2x tambah 5 per 2x tambah 5 dx. Nah, karena U-nya yang kita misalkan dengan 2x tambah 5, sehingga integral ini menjadi, kan 2x tambah 5 nya U, jadinya ln U per 2x tambah 5 U. dx nya sama dengan setengah du, jadi ini setengah du. Nah, setengahnya bisa keluar lagi dari integral, jadinya setengah kali setengah seperempat integral ln U per U du. Nah, selanjutnya untuk yang ini kita misalkan lagi. Nah, yang kita misalkan adalah ln U-nya dengan satu yang baru lagi, sehingga integralnya akan menjadi lebih mudah. Ini 1/4 integral kita misalkan dulu. Misal P sama dengan ln U. Sehingga kalau kita turunkan P menjadi dP, ln U turunannya adalah 1 per U du. Yang kita butuhkan du. du berarti U dikali dP. Nah, kita kembalikan lagi ke integral yang di sini. Yang ini. Sehingga jadinya 1/4 integral ln U per U. Ln U-nya sama dengan P, berarti ln U-nya kita ganti dengan P. Per U dikali du-nya sama dengan U dP. Nah, U yang di sini saling membagi, sehingga jadinya 1.
Jadinya 1/4 integral P dP. Ini sederhana sekali, integral P terhadap P. Jadinya integral P adalah setengah P kuadrat tambah C. Nah ini P-nya dikembalikan lagi, karena P-nya tadi ln U. Sehingga ini jadinya 1/4. 1/4 kali 2, 1/8 ya. 1/8. P kuadrat berarti ln kuadrat U. U-nya tidak, tadi kita misalkan dengan 2x tambah 5. Sehingga kita kembalikan lagi U-nya. Jadinya 1/8 ln kuadrat 2x tambah 5 tambah C. Nah, sama kan? Seperti itu. Jadi kita perlu memisalkan 2 kali dalam kasus ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk contoh yang selanjutnya yaitu integral ln kuadrat x dikurang ln x pangkat 5 per x dx. Nah, di sini yang kita misalkan adalah ln x-nya. Justru bentuknya rumit, tapi ternyata ini lebih sederhana. Kalau yang kita misalkan benar, maka persoalan kita akan menjadi sederhana. Tetapi kalau yang kita misalkan salah, persoalan kita akan menjadi lebih rumit dalam mengintegralkan itu. Nah, di sini yang kita misalkan adalah ln x. Kalau kita misalkan P dengan ln x, maka turunan P dP turunan ln x 1/x dx. Sehingga dx-nya adalah, nih saya lebih senang nulis sendiri ya, karena dalam menulis Anda akan lebih mudah memahaminya. Kita coba hapus yang ini. Kita kerjakan yang ini. Nah, untuk yang ini, yang kita misalkan P sama dengan ln x. Sehingga turunan dari P dP turunan dari ln x adalah 1/x dx. Nah, dx-nya aja berarti x dikali dP. Ya. Gini ya, kalau dP sama dengan 1/x dx, otomatis kalau dP dikali x jadinya dx ya. Nih, x dikali dP sama dengan dx. Nah, kita substitusikan ke integral. Integral kita ln kuadrat x. Kalau ln x yang kita misalkan P, maka ln kuadrat x jadinya P kuadrat. Ya kan? Kan yang kita misalkan P adalah ln x. Di sini ln kuadrat berarti P kuadrat. Sehingga integral ini dengan kita kembalikan ke sini, maka si ln x itu akan menjadi integral P kuadrat. Ln x berpangkat 5. Nah, di sini kita terapkan sifat logaritma yang tadi. Kalau ln a berpangkat x, maka ini akan sama dengan x dikali ln a. Nah, di sini ln x berpangkat 5, maka ini akan sama dengan 5 ln x. Di mana ln x-nya P, maka ini menjadi 5P. Sehingga integral kita P kuadrat dikurang 5P per X. Nah, dx-nya tadi adalah X dP. Gitu ya. Saya ulang di bawah sini. Integral ln kuadrat X. Karena ln X sama dengan P, berarti ln kuadrat X. Kalau P-nya adalah ln X, ln kuadrat berarti P kuadrat. Dikurang ln X berpangkat 5, itu akan sama dengan 5 dikali ln X. Dimana ln X-nya ini adalah P, sehingga dia menjadi 5P. Ya. Kemudian dx-nya adalah X dP, sehingga di sini jadinya
Ini saya hapus dulu. X dp. Kemudian ini per X. Nah, X yang di sini sama yang di sini sama-sama dibagi jadinya habis satu-satu, maka ini integralnya menjadi lebih sederhana. Integral P kuadrat dikurang 5P dP. Jadinya integral P kuadrat terhadap P 1/3 P pangkat 3 dikurang 5 dikali integral P setengah P kuadrat. Ya, tambah C. Sehingga ini sama dengan 1/3 P pangkat 3 dikurang 5/2 P kuadrat tambah C. Nah, P-nya kita kembalikan dengan ln X. Sehingga ini menjadi 1/3 ln pangkat 3X dikurang 5/2 ln kuadrat X tambah C. Sama ya? Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk ke integral fungsi eksponen dan logaritma umum. Kalau tadi eksponen dan logaritma natural, sekarang eksponen dan logaritma umum. Sama aja, pada dasarnya sama. Nah, kalau pada fungsi eksponensial perlu diketahui dulu ini A berpangkat X itu kalau kita mau menurunkan A berpangkat X terhadap X, nih fungsinya Y sama dengan A berpangkat X, maka di sini kita coba sama-sama kita logaritmalkan secara logaritma natural ruas kiri dan luas kanan. Nah, kita punya Y sama dengan A berpangkat X. Sama-sama kita lenkan. Y kita lenkan jadi len Y, A berpangkat X kita lenkan jadinya len A berpangkat X. Nah, ini sifat logaritma yang tadi, kalau len sesuatu berpangkat maka pangkatnya bisa ke depan, sehingga ini menjadi X len A. Ya, yang len A berpangkat X ini pangkatnya bisa ke depan ya, jadinya X len A. Sehingga kalau ini sama-sama kita turunkan, len Y kita turunkan terhadap Y, turunan len kan 1/Y ya, turunan len Y 1/Y dy. Ini kita turunkan terhadap Y jadinya 1/Y dy. Ini kita turunkan terhadap X. Turunan dari X adalah 1 dikali len A. Nih, 1 dikali len A dx. Karena ini kita turunkan terhadap X. Maka turunan X adalah 1, len A tidak ada unsur X-nya sehingga dia jadi konstanta biasa 1 kali len A dx. Gitu ya. Sehingga dy dx, nah ini kan 1/Y dy. Nah kalau dy per dx berarti jadinya y-nya dikali dengan len A. Ya, dari sini ya. 1/Y dy sama dengan len A dx. Nah ini kalau kita sama-sama bagi bagi dx, sehingga 1/Y dy dx sama dengan len A, kan gitu. Nah dy dx nya aja berarti ini kan 1/Y, berarti pindah ke sini jadi kali ya, y len A. Nah ini dia. Nah dy dx sama dengan y len A, di mana y tadi apa? Y adalah A berpangkat X, berarti ini bisa kita tuliskan karena y-nya di sini adalah A berpangkat X. Nah, kita ganti y-nya jadi A berpangkat X len A. Jadi turunan dari A berpangkat X adalah A berpangkat X len A. Contoh, kalau fungsinya adalah Y sama dengan 5 berpangkat X, maka turunan dari Y adalah dy dx sama dengan tetap 5 berpangkat X dikali len 5. Ya, hanya sini 5. Nah, berdasarkan hasil turunan di atas, makalah diperoleh
Ini untuk turunannya. Sehingga kalau ini sama-sama kita integralkan, integral dx a berpangkat x dx sama dengan integral, nih kita sama-sama tambahkan integral di ruas kiri dan ruas kanan, sehingga jadinya seperti ini. Integral a pangkat x ln a dx. Nah, turunan dari a berpangkat x kita integralkan, jadinya tetap a pangkat x ya. A berpangkat x kita turunkan nih, tapi kita integralkan lagi, berarti tetap a pangkat x. Sama dengan integral a pangkat x ln a dx. Ln a-nya bisa kita keluarkan, integral a pangkat x dx. Sehingga diperoleh dari sini, nah ini integralnya ini adalah a berpangkat x bagi ln a ya. Nah ini integralnya ini kan berarti a berpangkat x dibagi ln a ini, tambah c. Nah kita perolehlah integral dari a berpangkat x adalah a pangkat x ln a. Kalau turunannya a berpangkat x dikali ln a, kalau integralnya dibagi ln a. Kalau turunannya dikali, kalau integralnya dibagi. Nah contoh, integral dari 5 berpangkat 1 per x kuadrat dx. Nah, di sini yang kita misalkan u adalah 1 per x atau x berpangkat min 1. Sehingga turunannya adalah min x kuadrat. Nah, kalau u-nya adalah x berpangkat min 1, maka turunan u terhadap u adalah du turunan ini. Kan kalau turunan dikurangin 1 ya, min 1 kurang 1 jadinya min 2. Jadinya min 1 kali x berpangkat min 1 kurang 1. Jadinya min x pangkat min 2 dx. Nah kalau du sama dengan min x kuadrat min x pangkat min 2 dx, maka dx-nya aja jadinya apa? Du per min x pangkat 2. X pangkat min 2. Ya. Nah, ini kita kembalikan. Sehingga integral dari 5 pangkat 1 per x tadi kita jadikan u, sehingga ini jadi 5u. Kemudian x kuadrat dx di sini. Nah, kalau pakai cara yang ini kan jadinya sama dengan pangkatnya negatif naik jadi positif ya. Jadinya min x kuadrat du. Nah, sehingga integral ini menjadi, kalau kita substitusikan, integral 5 berpangkat u per x kuadrat dikali dx-nya adalah negatif x kuadrat du. Nah ini bisa jadinya integral min 5 pangkat u du. Nah ini biasa aja, minnya kita keluarkan ya, nih sama dengan seperti ini. Integral 5 pangkat u du, nah ini tadi a berpangkat x dx, a pangkat x dibagi ln x. Nah kalau ini integral 5 berpangkat u berarti 5 berpangkat u dibagi ln 5. Nah u nya dikembalikan seperti itu. Oke. Jadi banyak sekali sifat-sifat logaritma yang harus Anda pelajari lagi atau diulas kembali ya. Nah, untuk tugasnya silahkan di catatannya dituliskan kembali sifat-sifat logaritma dan sifat-sifat yang berlaku pada eksponensial. Nah, jadi ada kalanya nanti dalam pengintegralan itu kita rubah dulu bentuknya. Seperti tadi ya, kita rubah dulu berdasarkan sifat-sifat yang berlaku pada eksponensial atau logaritma. Nah, contohnya pada soal yang berikut. 2 log x tambah 1. Nah, di sini kita tidak punya integral kalau bentuknya seperti ini. Logaritmanya 2 log. Yang kita punya tadi adalah kalau ln
dan seterusnya. Sehingga kita ubah dulu bentuk ini menjadi kalau A log X ini sama dengan log X per log A. Ya. Nah, ini ada berlaku sifat seperti ini. Nah, sehingga ini kita rubah menjadi log X tambah 1 per log 2. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang ini juga bisa kita rubah ke dalam bentuk ini, bisa juga kita rubah ke dalam bentuk E log A X per E log A. Sehingga dia menjadi bentuk logaritma natural. Karena tadi yang kita sudah pelajari integralnya dalam logaritma natural. Nah, lebih enaknya kita ubahnya ke dalam logaritma natural. Berarti sama dengan ln X tambah 1 per ln 2. Nah, ln 2 ini kan tidak ada variabel X-nya, berarti dia konstanta, bisa kita keluarkan dari integral 1 per ln 2. Integral ln X tambah 1. Nah, integral ln X tambah 1 adalah 1 per X. Ya, ingat ya, ln X dx kalau kita integralkan ini sama dengan 1 per X. Nah, kalau ini sebenarnya kita misalkan X tambah 1-nya dengan du. Ya. Integral ln X tambah 1 dx ini misal U sama dengan X tambah 1. Sehingga du sama dengan dx. Ini diturunkan terhadap U, du ini diturunkan terhadap X, dx. Sehingga integral ini menjadi integral ln X tambah 1-nya kita ganti U, dx-nya sama dengan du. Nah, kalau ini kita udah tahu ln U, du integralnya adalah 1 per U. Nah, makanya di sini integralnya 1 per X tambah U-nya kan X tambah 1, jadi 1 per X tambah 1 dikali 1 per ln 2 tambah C. Nah, ini tinggal dikalikan sehingga dapatnya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk contoh yang ketiga sama ya. Mungkin bisa dipelajari sendiri. Nah, mungkin dipelajari sendiri, nanti bisa didiskusikan di kelas, di Google Class kita. Sekilas ini sama, jadi diubah ini ke dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga ini menjadi ln ini per ln 2, nah sama ln 2-nya dikeluarkan. Selanjutnya kalau integral ini diselesaikan dengan teknik parsial. Nah, ini ya bisa dibaca dulu. Oke. Karena sudah terlalu panjang videonya, jadi saya cukupkan dulu. Silakan didiskusikan lagi. Untuk yang selanjutnya ini, nah silakan. Kalau mau di screenshot silakan untuk dibaca dan dibahas. Nih. Kemudian untuk yang nih contoh F4. Oke, sampai di sini penjelasan untuk kali ini. Jika ada pertanyaan boleh diberikan di komentar, atau bagi yang kuliah bisa dilayangkan di kelas LMS kita. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.